Jika kalian menganggap letusan Gunung Krakatau adalah yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, maka kalian salah. Karena ternyata masih ada beberapa letusan gunung yang jauh lebih besar dari letusan Gunung Krakatau. Salah satunya adalah Tambora. Jika kita membaca di Wikipedia, maka ketinggian Gunung Tambora hanya sekitar 2.850 mdpl saja. Tidak terlalu tinggi dibanding dengan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Tapi jangan salah, 2.850 mdpl itu hanya sisa-sisa dari Gunung Tambora yang semula tingginya diperkirakan mencapai 4.300 mdpl. Jauh lebih tinggi dari Gunung Semeru sekalipun. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya letusan Gunung Tambora saat itu, yaitu pada tahun 1815 Masehi. Gunung yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu mempunyai beberapa fakta-fakta mengejutkan sebagai berikut. 1. Letusan Gunung Tambora terdengar hingga radius ribuan kilometer, hingga ke Pulau Jawa, Makassar, Maluku, bahkan Sumatera yang berjarak 2.600 km dari Pulau Sumbawa. Letusan dahsyat terjadi pada tanggal 10 April 1815, namun diawali dari letusan pada tanggal 5 April 1815 Masehi. Semula, suara tersebut dianggap sebagai suara letusan dari sebuah meriam. Namun ternyata setiap 15 menit suara tersebut terus menggelegar dan semakin besar hingga puncaknya 10 April 1815. 2. Letusan hebat Gunung Tambora masuk skala 7V Volcanic Explosivity Index. Sebagai gambaran, letusan terbesar Gunung Sinabung dan Merapi hanya mencapai skala 4. Astagfirullahaladzim. Di depan mata saya Merapi erupsi. Dan Gunung Agung di Bali mencapai skala 5V, dan letusan Gunung Krakatau masuk skala 6V. This violent eruption was the opening salvo for a series of eruptions. Dan sebagai catatan, skala tertinggi adalah 8. 3. Letusan Gunung Tambora mengubur 3 kerajaan sekaligus. Dahulu ada 3 kerajaan yang berada di sekitar Gunung Tambora, yaitu Kerajaan Tambora, Pekat, dan Sanggar. Menurut catatan sejarah, material vulkanik yang dimuntahkan dari perut Tambora memusnahkan 3 kerajaan yang berada di kaki Gunung Tambora beserta isinya. Bukti-bukti sejarah tersebut terkuak dari catatan Kerajaan Bima dalam naskah kuno Bo Sangajikai. Bukti lain amukan Tambora juga tertuang dalam naskah kuno Bo Sangajikai. Bukti sejarah tersebut juga diperkuat dengan temuan arkeolog dari Universitas Rhode Island University dan Universitas North Carolina di Wilmington, dan juga dari Direktorat Vulkanologi Indonesia yang dipimpin oleh Harald Sigurdsson pada tahun 2004. Tim gabungan vulkanologi yang dipimpin Profesor Haraldul Sigurdsson memulai penggalian di sekitar desa Pancasila. 4. Letusan menciptakan kaldera terbesar di dunia. Kaldera adalah lubang kawah dari gunung berapi, dan lubang kawah Gunung Tambora saat ini berdiameter sekitar 6-7 km dengan kedalaman 1,4 km. Letusan ini mengakibatkan 150 km kubik berhamburan ke angkasa. Jika dibandingkan dengan letusan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, maka
jika dibandingkan dengan letusan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, maka letusan Gunung Tambora adalah 171.000 kali lebih dahsyat dari bom atom. 5. Letusan Gunung Tambora mempengaruhi iklim dunia. We are actually tampering with the climate of the earth and with the very atmosphere that we breathe. Letusan ini diperkirakan mengangkut material sulfur ke angkasa setinggi lebih dari 43 km. Karena sangat dahsyatnya itu, abunya itu kan didorong sampai 43 km tingginya. Kemudian didorong angin, abu itu keliling dunia kan. Kemudian terjebak di Eropa gitu kan. Suhu dunia turun. Sampai-sampai pada tahun 1816 disebut sebagai tahun tanpa musim panas, mengakibatkan gagal panen di negara-negara Eropa dan juga Amerika, sehingga mengakibatkan bencana kelaparan di seluruh dunia. 6. I think hell is the only word for what I saw and went through. Korban jiwa yang sangat besar. Akibat letusan Gunung Tambora, lebih dari 71.000 jiwa meninggal dunia. Belum lagi korban jiwa tak langsung akibat perubahan iklim dunia yang mengakibatkan bencana kelaparan global. Diperkirakan hingga mencapai 65.000 korban jiwa. 7. Dampak letusan Gunung Tambora mempengaruhi Perang Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1815 terjadi peperangan antara Kekaisaran Prancis yang dipimpin oleh Napoleon melawan koalisi kerajaan-kerajaan di Eropa. Kaisar Napoleon yang terkenal sebagai ahli perang harus kalah di pertempuran Waterloo, diakibatkan karena cuaca yang sangat ekstrim dan belum pernah mereka temui sebelumnya. Hujan tiba-tiba mengguyur dengan lebat, padahal waktu itu adalah musim semi, membuat pasukan kewalahan diguyur hujan dan terjebak di lumpur yang menghambat pergerakan artileri mereka.